Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Sudah siap semua ya? Jika sudah siap, silahkan duduk rapi. Dan mari kita mulai belajar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah gambaran alam semesta yang ada di dunia ini. Di alam semesta yang sangat luas, terdapat banyak galaksi. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan atau kelompok benda langit yang sangat besar. Salah satu galaksi tersebut yaitu galaksi Bima Sakti, dan ada banyak jenis galaksi yang lain. Ini adalah salah satu gambaran galaksi. Di galaksi Bima Sakti terdapat jutaan bintang, salah satunya adalah matahari. Diambil dari Ensiklopedia Britania 2015, tata surya mengorbit galaksi Bima Sakti, yang dimana orbit adalah jalan yang dilalui planet dalam peredarannya mengelilingi benda langit. Tadi disebutkan bahwa tata surya mengorbit dalam galaksi Bima Sakti. Apa sih tata surya? Matahari menjadi pusat suatu sistem yang disebut tata surya. Di dalam sistem tata surya, planet-planet yang termasuk bumi beserta satelitnya beredar mengelilingi matahari. Berikut ini adalah gambaran tentang tata surya kita. Urutannya dimulai dari matahari, planet Merkurius, Venus, bumi, Mars, kemudian ada asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan planet kerdil Pluto. Kemudian yang terluar adalah sabuk Kuiper. Apa aja sih objek-objek di tata surya? Di dalam tata surya kita, selain ada matahari dan planet, ada objek-objek lain seperti asteroid, komet, dan lain sebagainya. Objek-objek tata surya. Matahari, bintang terbesar dalam tata surya dan menjadi pusat tata surya. Planet, benda langit yang mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Bintang, benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Asteroid, asteroid tersebar di antara planet Mars dan Jupiter. Meteorit, bongkahan kecil yang ukurannya di bawah asteroid. Komet, bintang berekor yang mengelilingi matahari. Satelit, benda langit yang mengitari planet. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini kita akan membahas matahari dan planet. Yang pertama, matahari. Bagian-bagian matahari yang pertama adalah inti matahari. Suhu di inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Lapisan yang kedua adalah zona radiasi. Zona dalam bintang atau matahari di mana energi dialirkan ke bagian luar melalui radiasi. Yang ketiga, zona konveksi. Zona di mana energi dialirkan melalui proses konveksi. Yang keempat, fotosfer. Lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari. Lapisan ini memancarkan cahaya yang sangat kuat.
Cahaya yang terpancar ke ruang angkasa termasuk ke bumi berasal dari fotosfer ini. Suhu di fotosfer diperkirakan 6000 derajat Celcius. Yang kelima, kromosfer. Lapisan tipis di atmosfer matahari. Pada lapisan bawah yang dekat dengan fotosfer, suhunya mencapai 4000 derajat Celcius. Sedangkan yang paling atas, suhunya 10.000 derajat Celcius. Kromosfer akan tampak seperti cincin berwarna merah ketika terjadi gerhana matahari total. Yang keenam, korona. Bagian paling luar dari atmosfer matahari. Korona berupa lapisan gas tipis yang tampak seperti mahkota putih cemerlang mengelilingi matahari. Suhu di korona sekitar 1 juta derajat Celcius. Lapisan ini dapat diamati setiap saat melalui teleskop. Yang ketujuh, noda matahari atau bintik matahari merupakan lapisan fotosfer yang dipengaruhi aktivitas magnetis sehingga menghambat konveksi dan membentuk daerah yang bersuhu dingin. Jadi di sini yang kedelapan, granulasi fotosfer, ini bagian dari fotosfer. Dan yang kesembilan adalah prominensa, ini adalah biasanya disebut dengan lidah matahari atau lidah api yang biasanya keluar dari matahari. Planet. Di dalam tata surya kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Kedelapan planet tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu planet dalam yang berada di dalam sabuk asteroid dan planet luar yang berada di luar sabuk asteroid. Kita bahas satu persatu mengenai planet tersebut. Yang pertama kita bahas tentang planet dalam. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius, planet yang terdekat dengan matahari. Planet pertama dari matahari. Yang kedua, Venus. Planet kedua dari matahari, memiliki besar yang hampir sama dengan bumi. Bumi, satu-satunya planet yang memungkinkan adanya kehidupan. Jadi jika di planet-planet lain tidak ada kehidupan, hanya di bumi yang memungkinkan adanya kehidupan. Mars disebut planet merah karena terdiri atas tanah batuan yang berwarna merah. Planet luar, Jupiter, planet yang terbesar dalam tata surya kita. Saturnus, planet yang memiliki 7 lingkaran cincin yang mengelilinginya. Uranus, planet yang memiliki cincin tipis dan gelap. Jika Saturnus cincinnya sangat jelas, jika Uranus cincinnya tipis dan gelap. Neptunus, planet terjauh dari matahari dan memiliki suhu yang dingin. Untuk penjelasan selanjutnya, kita lihat video berikut. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar.
Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu. Memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Berdiameter sekitar 4.879 km. Bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya.
Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 km. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Demikian pembahasan tentang nama planet tata surya beserta penjelasannya. Pluto dahulu dikenal dengan planet ke-9 dan terkecil dalam tata surya. Namun, karena diketahui memiliki kemiripan dengan objek-objek di sabuk Kuiper, Pluto diragukan sebagai planet, sehingga hanya dikategorikan sebagai planet kerdil. Alhamdulillah sudah selesai belajar kita hari ini tentang tata surya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu, murajaah, dan membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.